Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Yang mengatakan Gus Su'ad adalah keturunan PKI itu mutlak fitnah besar, fitnah Dajaliyah. Karena Gus Su'ad dan bersama kami Kiai Sarif Rahmat dan banyak kiai-kiai di tanah Jawa, Yogyakarta dan lain sebagainya, ini keturunan dari Kiai Syihabuddin, penghulu agung Mataram Islam Yogyakarta pertama kali. Jadi, apakah betul katanya ada pengakuan dari beliau bahwa siapa ini yang perempuan itu ibu neneknya atau buyut itu? Abah dengar sih bocorannya, sebenarnya mereka juga sudah tidak yakin dengan keduriatannya, tetapi buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pangkat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu, tangkap semuanya kita. Kalau usah ragu-ragu. Saya arti saja semuanya siapa yang mana itu. Apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Mereka merampok jalur sutra, jalur terpadat dan tereksklusif perdagangan dunia pada saat itu, urat nadi perdagangan dunia. Mereka mendirikan kerajaan besar. Karena kemudian kebangkitan Solo, mereka takut diserbu, mereka masuk agama Yahudi. Karena apa? Karena mereka supaya tidak diserbu. Nah, kalau zaman perang salib, supaya mereka tidak diserbu kaum salibis maupun kaum sabil, ya, sabil muslim, salib, itu hanya kamuflase. Sebelumnya mereka sudah jauh lebih dari itu. Buktinya apa? Buktinya adalah Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu diawetkan itu untuk menjadi pelajaran hikmah, ya kan, untuk sepanjang zaman. Bicara entitas Fir'aun mumi yang diawetkan, tidak hanya Fir'aun, tapi seluruh keluarga Fir'aun, termasuk ketika pembongkaran piramid menemukan fosil yang tes DNA-nya bukan keluarga Fir'aun, yaitu si Yuya tadi itu. Nah, yang lain haplogrupnya Yuya itu keluarga Kuya. Iya, ini kok G. Disebut bahwa Amenhotep ketiga adalah God, Tuhan. Ini Father of God, adalah bapaknya Tuhan atau pembaptis Tuhan.
Itulah pertama kali Amenhotep itu, Raja Fir'aun mengaku Amenhotep ya. dikompori si Yuya haplogrup G ini. Yang nanti dia punya anak dikawinkan sama si Amenhotep. Dia wazir agung dan dia juga mertua. Dalam kitab klasik pesantren kita, kalau nggak salah Durratun Nasihin, ada cerita bahwa di sebuah negeri, kalau nggak salah Mesir ya, itu mengalami kekeringan panjang, terus kena wabah. Mungkin ini sihir, mungkin banyak orang mati. Nah itu ada pendatang pedagang, kemudian dia bisnis makan. Persis seperti sekarang ini, mereka bisnis makan. Kemudian karena dia berhasil untuk mengatasi kepanikan publik, raja tertarik, dia kemudian ditarik. Dan dia ngomong sama raja, bukan hanya wabah ini saya bisa menyelesaikan, tapi saya bisa membantu engkau untuk menjadi penasehat. Saya bisa membantu yang mulia untuk menjadi penasehat untuk ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Diangkatkan dia kemudian menjadi penasihat raja. Kisah di dalam kitab klasik ini, walaupun tidak nyebut nama, mirip dengan kisah si Yuya. Nah, Yuya itu zaman Amenhotep ketiga, sedangkan Musa zaman Ramses kedua, kalau nggak salah. Wah ini jauh masanya. Artinya di zaman Musa, ketika kemudian Syekh Imron Husain mengatakan Musa As-Samiri itu adalah Khazari atau penyusup, bukan orang yang Israel asli, saya sepakat. Karena apa? Haplogrup G sudah ada di zaman sebelumnya. Jadi Musa As-Samiri yang entitas Dajjal itu adalah haplogrup G yang menyembah patung dan dia bisa melakukan sihir. Dia bikin patung sapi dari emas itu. Sapi dari emas. Disinilah kemudian akhirnya Dajjal dengan keturunannya, bangsanya Gog and Magog atau Ya'juj Ma'juj itu adalah haplogrup G dari Kaukasus. Buktinya apa? King Richard the Lionheart, keluarga Inggris itu haplogrup I, bapaknya Henry dan seterusnya itu. Masya Allah. Kenapa kok dia anaknya haplogrup G? Itu penelitian loh itu. Kemudian pembuat organisasi kriminal. Belajar sejarah, sahabat, belajar sejarah. Si Al Capone itu juga haplogrup G. Nah. Kemudian Stalin, 3 orang Yahudi, Stalin, Lenin, Trotsky, yang ada DNA-nya si Stalin yang dideteksi. Ini juga haplogrup G, menghancurkan Kekaisaran Tsar Rusia, menghidupkan komunisme dan melakukan ekspansionis ke segala lini dan jahat sekali. Haplogrup G ini memang seolah menjadi momok di dunia ini. Di dunia ini ya. Merusak setiap zaman, setiap sudut bangsa dimanapun dan begitu. Mereka nanti bermetamorfose menjadi Mizrahi di Arab, Askenazi di Eropa, Sephardi di Iberia atau Spanyol, Portugis, juga di Igbo di Afrika, mohon maaf, Kaifeng di Cina, Alfa Bene di luar India. biasa Gus Fakih ini, Gus Fakih pengaturannya Mereka menyusup di segala bangsa. Iya. Mereka juga tidak beragama Yahudi saja, yang di Buddha merusak, yang di Islam lihat Fatimiyah. Ya kan, Maimun Al-Qoda itu sahabat saya, Lora Ja'far Shadiq itu dengan teliti menemukan bocornya tidak sengajanya si Ali Asakran, datuk kami adalah Ubed, putranya Maimun Al-Qoda, kan begitu. Nanti diteliti Fatimiyah ini atasnya ke Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang mengadu domba zaman Nabi di antara para sahabat-sahabat, sehingga kemudian terjadi perang saudara pasca Rasulullah. Nah ini ada kitabnya dan bisa ditelusuri, sekarang baru terbuka semua. Nah kalau bayina sudah terbuka, haram kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka. Oh iya. Kan begitu? Iya. Seseorang dituduh berzina, kita wajib tidak percaya, wajib kita husnudzon. Tapi ketika didatangkan saksi dan CCTV, haram kita untuk husnudzon atau berbaik sangka. Karena bukti sudah ada. Inilah nasib klan Habib Alwi ini. Kenapa mereka mati-matian? Untuk mempertahankan kemuliaan dan narasi sesatnya. Karena kalau ini kemudian runtuh, mereka sudah biasa ngerampok, nipu, dawir umat, membelokkan sejarah buat ini akan malu selamanya di negeri ini, seperti anak terlantar di negeri orang. Balik ke Yaman aja nggak nampung mereka, kan begitu. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka paling ngisru di sana. Yaman juga nggak mau nerima katanya. Mau nerima. Iya, karena mereka juga pendatang kan di Yaman. Betul. Kalau mereka teruskan kejahatannya, mereka tidak segera tobat, malah kemudian mendukung ISIS, terorisme, radikalisme, menyerang pribumi dan lain sebagainya, mengadu domba. Mereka nanti akan jadi Rohingya. Mereka akan homeless, tidak punya warga negara. Kalau nanti semua terbuka semua.
Iya. Sekarang ini mereka masih bisa berkelit tes DNA, tapi 2-3 generasi lagi Betul. tes DNA itu murah. Murah. Semua akan terbongkar. Betul. Saya dengan Abbas itu ketemu di beberapa generasi ketemu nanti. Betul. Saya dengan Bung Farhan, Betul. Bung Saleh Zubaidi ketemu di Nabi Ismail berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa ketemu dengan yang lain. Iya. Jadi itu nggak ada rahasia nanti. Orang nggak bisa berbohong lagi. Karena nanti itu bukan lagi masalah ro'yu, bukan lagi husnudzon, tapi ilmiah. Ilmiah, nanti Ilmiah. semuanya Iya. ilmiah. Kan begitu. Iya. Itu sudah mereka ini sudah rungkat-rungkatnya. Ibarat kurva mereka ini sudah Iya. keniscayaan kejatuhannya seperti Amerika dengan dolar. Ini sudah keniscayaan untuk runtuh. Betul. Itu sudah kehendak Tuhan. Qulillahumma malikal mulki Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu wa tu'izzu man tasya wa tudhillu tudhillu man man tasya. tasya. Ini saatnya mereka hancur. Iya. Tolong sadar, ayo pribumi Nusantara ini pemaaf. Kalau Betul. mereka mau mengakui kesalahannya, mereka mau sadar seperti beberapa yang sudah tes DNA ya, walaupun dia tidak berani berkata-kata orang-orang Pak Alwi. Saya aja punya 15 orang yang sudah saya sekarang bantu karena mereka udah insaf. Wah, keren. Iya. Keren. Dia bilang, "Bah, saya ampun tobat, Bah. Ya. Kalau nanti suatu saat ada usir-usiran, tolong saya jaga, Bah." Ya, Siap, betul. saya bilang tadi, kamu keluarga saya sekarang. Sepakat. Iya. Setuju. Masih saya bantu ekonominya. Setuju. Bagus. Ini kemanusiaan. Iya. Ini menunjukkan akhlakul karimah, Iya. menunjukkan raufur rahim. Nah, ini Iya. yang harus begini, ini yang benar. Iya. Jadi yang harus kita perjuangkan memang ini kesetaraan, kejujuran. Kalau mereka seperti ini terus, yakinlah. Mari, ibu saya orang Madura. Mohon maaf. Bagaimana Madura dulu di tanah Kalimantan arogan. Pada akhirnya tidak akan menang lawan pribumi. Iya. Tidak akan menang sudah. Yakinlah. Khususnya pribumi Nusantara. Kalau pribumi Palestina bisa menang mereka. Karena senjata. Senjata. Tapi sini ini bukan keturunan ecek-ecek. Bukan. Kita ini adalah keturunan raja-raja. Ini keturunan raja nih. Nah, nih. Semua keturunan raja. Ini membawa darah raja, membawa Betul. darah wali, Iya. membawa darah Sunan, Iya. bangsa Arya, membawa darahnya Genghis Khan Mongol. Loh iya, Wali Songo itu membawa darahnya Turki Utsmani. Dari siapa? Ada. Waktu Arab masih belajar apa namanya istinja dengan batu sudut 3, di sini udah ada Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Siliwangi. Kan ini harus jujur kita. Iya, iya. Di sini itu. Betul. Seru itu. Iya. Banggalah orang Sunda. Mari didukung Kang Deddy Mulyadi. Iya. Ini dikirim oleh Tuhan, oleh Allah untuk memimpin bangsa Sunda dan mengingatkan pribumi Nusantara akan jati dirinya. Iya. Kalau kepingin bangkit dan jaya, kepingin pohon itu tinggi menantang menjulang ke langit, akarnya harus kuat. Betul. Kang Deddy Mulyadi memberi pelajaran. Iya. Ayo kita kembali ke akar tradisi kita. Tidak ada yang berbenturan dengan agama kok. Semua sama, spiritualisme sama, menuju Tuhan yang sama. Karena Tuhan juga Maha Pengampun. Maha Pengampun. Iya. Walaupun sesalah apa mereka, sejarah mereka apa seperti apa, tapi tetap kita ini bangsa Nusantara ini bangsa pemaaf tadi semua. Asal mereka mau minta maaf gitu kan tadi dan menerima kesalahannya dan tidak lagi menggunakan hubungan nasab yang palsu untuk mendawir, termasuk abah itu kan didawir tadi semua. Iya. Nama akunnya Apa? Abah satu aja. Oh, ada harusnya Abah satu MDNH. Abah satu MDNH. Kemudian pada akhirnya isu nasab ini menjadi viral. Pertama itu dulu itu siapa yang baca tulisan saya, siapa yang baca tulisan Kiai Imad, kan begitu. Siapa yang istilahnya mendengar narasi di grup WA, Facebook dan sebagainya. Walaupun kita sudah melakukan perjuangan di medsos, hingga kemudian Gus Fuad Pleret, seorang kiai nyentrik yang pelukis, yang musik, Rahmataram di jantung Pulau Jawa di Yogyakarta dipersekusi. Kalau sekelas Gus Fuad mereka berani persekusi, bagaimana nasib kiai kampung? Bagaimana yang lain? Kemudian terbongkar kayak itu semua diningrat, terbongkar keraton-keraton Nusantara juga ditabrak, berani menabrak data keraton yang ini sangat sakral tertulis karena pada data keraton kan untuk suksesi. Jadi sulit untuk menabrak, untuk memasukkan data keraton. Mereka berani melakukannya. Ya Cirebon dipalsukan, Banten apa semua dibelokkan, Kerajaan Nusantara diacak-acak. Tapi sekarang kan sudah terbongkar semua, manuskrip apa semua, Wali Songo sudah, manuskrip tuanya abad 14, 15, 16 sudah keluar semua. Nah ini mereka ini akhirnya terbongkar. Nah, dulu kita khusnudon karena mereka
tidak macam-macam. Betul. Tapi ketika mereka menghina nasab orang lain, Iya. bukan hanya penghinaan secara verbal, tapi secara fisik. Bukan hanya secara fisik kepada sesama laki-laki, tapi juga melakukan banyak penistaan kepada perempuan-perempuan Nusantara. Ingat loh, rahim ini sakral. Karena ini alam sebelum kita lahir di Betul. dunia. Perempuan itu disebut sebagai pangeran katon, kalau katanya orang Jawa. Jadi ketika berani melakukan penistaan pada perempuan, bangsa manapun akan hancur. Kurawa hancur ketika berani melakukan persekusi penistakan kepada Drupadi, seorang perempuan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pasti akan terjadi Baratayuda kalau kemudian sampai berani menistakan perempuan. Nah, bagaimana yang terjadi di Sukabumi? Istri Kiai di Gondolari Kiai, seorang Habib, terang-terangan itu. Ketika kemudian diangkat narasinya, sama polisi yang angkat dikriminalisasi. Kan ini kan, wah gimana ini? Negara harus hadir, tidak bisa dibuat. Saya yakin Pak Prabowo bersama kita. Saya yakin orang-orang Nurani bersama kita. Perkara kemudian ormas terbesar, umat Islam terbesar masih tersandra, ya biarlah. Ya generasi-generasi itu akan hilang. Tapi anak cucu kita mesti akan melakukan koreksi kepada diri kita. Pasti. Kalau Abah dengar sih bocorannya, sebenarnya mereka juga sudah tidak yakin dengan keduriatannya. Tetapi ada simbiosis mutualisme antara orang yang ingin memanfaatkan mereka dengan isu PKI dulu, merobohkan Bung Karno, dan yang memanfaatkan orang itu juga sekarang. Nah ini, makanya sebenarnya yang ini mendapatkan manfaat karena pada saat diangkat sebagai duriat, dia mendapatkan keuntungan dawir. Nah ini, sementara orang Indonesia ini paling cinta dengan Rasulullah. Apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah, lihat mereka, sendal aja belum tentu benernya diciumin itu. Inilah Indonesia. Jadi apa sih itu? Saya di sini mau melakukan suatu klarifikasi, suatu pelurusan sejarah. Yang mengatakan Gus Suat adalah keturunan PKI itu mutlak fitnah besar, fitnah Dajaliyah. Karena Gus Suat dan bersama kami Kiai Sarif Rahmat dan banyak kiai-kiai di tanah Jawa, Yogyakarta dan lain sebagainya, ini keturunan dari Kiai Syihabuddin, penghulu agung Mataram Islam Yogyakarta pertama kali. Jadi apakah betul katanya ada pengakuan dari beliau bahwa siapa ini yang perempuan itu ibu neneknya atau buyutnya? Itu otak-atik, patuk itu nanti akan cocokologi pasti akan dipidana itu. Siapa yang memotong-motong itu kemudian untuk digabung-gabung. Itu kan menuduh narasi Marsina. Dia dulu adalah PKI. Betul. Jadi namanya ada sina-sinanya kemudian digatuk-gatukkan. Dikaitkan. Nah, perkara kemudian Gus Suat punya teman Nun Sewu yang berideologi apapun wajar. Nun Sewu, Menteri Fadlizon itu lulusan sastra Rusia dan pernah berziarah ke tokoh-tokoh komunis di Uni Soviet sana, di Rusia sana. Apa kita langsung bisa menjudge bahwa dia seorang komunis? Tidak bisa. Betul. Gus Suat berteman dengan siapapun, pastor, pendeta, tapi beliau seorang kiai tak terbantahkan. Seorang yang hafidul Quran, putranya juga juara, murid-muridnya juara hafidul Quran internasional. Dan keluarga Kiai Wonokromo, Kiai Patok Negoro, Dongkelan, Ploso Kuning, Melangi adalah kiai-kiai turun-temurun. Keluarga kami, keluarga kiai dan PKI. Kelihatan darahnya merah. Jiwa patriotnya keluar. Sekarang DNA Aidit, Ba'alwi, Fahmi Barakwa, Sofyan Barakwa, Haidar bin Abu Bakar Alatas di sana di Yaman, itu PKI mereka Ba'alwi itu komunis. Nah, kok di sini kemudian menuduh keluarga Nusantara yang melawan PKI di garda depan sebagai itu. Kita ini ingin melakukan rekonsiliasi dengan seluruh anak bangsa yang menjadi korban politik sembrononya DNA Aidit yang mengadu domba dan melakukan kudeta. Banyak PKI yang kemudian tidak tahu apa-apa itu dibantai, kemudian ada konflik horizontal. Kita ingin melakukan rekonsiliasi semua manusia. Kok kemudian ini dimunculkan lagi? Kita ini pejuang yang belum melawan PKI, tapi kita ingin merangkul bangsa ini untuk menjalin sebagai anak bangsa yang penuh kasih sayang. Kok kemudian dituduh sebagai PKI? Nah, mendali. Justru mereka lah yang PKI. Mereka di Yaman itu komunis. Ini dibalik ini kurang ajar sekali. Harus dilawan dan harus diseret ke depan hukum. Siapa yang berani bernarasi atau memotong-motong video untuk menjadi fitnah seperti ini. Dan fakta sudah membuktikan PKI dari mulai Madiun
ya, Iya, Muso, ya, Al-Munawwar, dan Al-Munawwar, sebagainya. kemudian DN Aidit, kemudian juga Al-Barokah di Kalimantan tadi Betul. semua. Dan kaitannya juga sekarang setelah saya kemarin ada ketemuan yang dari Yaman itu, Ya. ternyata Habib Ali Al-Jupri sendiri kakeknya itu presiden, Ayahnya bahkan Ali ya. bin Abdurrahman Tuh. itu wakil presiden Yaman Selatan, pemberontak itu. dan itu PKI katanya, dari partai Gini, PKI. itu seperti antara Lutfi bin Yahya dengan Rizik Syihab. Oh. Yang satu radikal, yang satu Kalem. nasionalis. Hmm. Sama-sama Iya. itu ngisro itu di Yaman Iya. Selatan itu. Jadi semacam itu. Bahkan ayahnya Umar bin Hafid bin Saubakar yang sering di Indonesia, yang kalau di majelis itu mendelik-mendelik Ya. ada kami datang. Ya. Sekarang sudah diblokade, kurofatnya Betul. sudah sampai ke ulama-ulama Saudi dan Iya. dilarang di embargo Iya. masuk ke Saudi. Termasuk Itu juga Marok. bapaknya itu komunis ternyata. Betul. Tapi framingnya apa? Katanya bapaknya diculik oleh komunis. Wah, ini kan PKI teriak PKI, komunis teriak komunis. Nah, Iya. ini orang-orang yang tidak takut dosa. Iya. Orang-orang yang istilahnya menghalalkan segala Iya, cara. jangankan dengan manusia, Rasulullah aja dirusak, Rasulullah jadi rusak. Allah aja Awal jadi dijual. dijual, Coba. direndahkan. Ayat itu kan dia belokan tafsirnya. Dibelokan semua. Iya. Masya Allah tadi semua. Iya. Terima kasih Abah. Terima kasih, ya terima kasih Gus Paki, luar biasa. Terima Semoga kasih, saya sungkem. iya, semoga panjenengan ini tambah sehat semua, berkah semua seluruh keluarga. Ya. Amin. Nah, ini Bang Gina nih. Ini adalah dari Ratu Banten ya. Ini dari tolong dijelaskan beliau keturunannya. Beliau adalah Saleh Az-Zubaidi. Keluarga Az-Zubaidi ini sudah tes DNA. Ya. Keluarga mereka sudah resmi menyatakan bahwa mereka sudah tes DNA, benar-benar keturunan keluarga besar dari Ismail bin Ibrahim, dan mengecam glorifikasi nasab, mengecam, mengingatkan seluruh keluarga Az-Zubaidi untuk tidak menyumbangkan nasab. Ya. Dan mohon izin, banyak dari keluarga mereka pejuang nasional, ada yang dimakamkan di Taman Pahlawan juga. Ada ya. Jadi Ya. begitu. Dan Dari tidak- jalur Utsman lurusnya Utsman bin Affan. bin Affan. Nanti ke Al-Adnani. Oh. Utsman juga sepupu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul, Ibunya Utsman adalah putri dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Jadi Bani Hasyim juga beliau. Bani Hasyim tadi. Tidak ada sombongnya, tidak ada Iya. merasa ras paling mulia. Semua sama, betul nggak? Sama Semua siap kan? semua adalah orang-orang yang Iya. bersama di Nusantara. Di sisi Allah itu hanya satu, inna akromakum indallahi atqakum. Tadi nggak peduli sukumu, la fadla li arabiyin ila zamiin, wala fadla li aswada ilal ahmar illa bitaqwa. Betul. Itu kata Rasulullah tadi semua. Terima kasih atas Dan kehadirannya. bukan hanya Az-Zubaidi ya. Siapa lagi klan-klan yang Ada lain? beberapa At-Tamimi, Al-Katiri, Al-Katiri ya. Basmala, Iya. ya, Bawazir, semua sekarang. Cuma berarti kemarin Al-Katiri kan sudah bukan yang di ini. Yang kemarin yang haplogrup J. Al-Katiri J2, J2. masih Arab ya? Masih Arab. Iya. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih Gus, terima kasih. Iya. Terima kasih sahabat semua atas ikut ya, atas ikut bahagia kehadiran tamu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.